Fata Morgana dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, berjumpa kembali dalam channel Susilawati Susmono Official yang mengangkat tajuk Aransemen Kehidupan Susilawati Susmono. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Bapak KRT Dr. Warhi Pandapotan Rambe selaku dosen Ilmu Komunikasi Universitas Respati Yogyakarta akan berbincang-bincang tentang pola kehidupan. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, selamat datang Pak Potan ya Siang, Bu. di Susilawati Susmono Official. Ini dalam rangka untuk mengisi aransemen kehidupan. Tidak luput dari pribadi kita sebagai apapun yang namanya kita ya di dalam bekerja di bidang apapun. Aransemennya pasti ada. Semua orang ya. Nah, Pak Potan mengambil tajuk yaitu pola kehidupan. Mengapa mengambil pola kehidupan? Tentu latar belakangnya ada. Ya karena kehidupan kita ini intinya ya berpola juga. Ya. Nah, cuman saya kemarin yang pengalaman saya itu kan sebetulnya bukan dosen. Tidak ada keinginan jadi dosen. Iya, gitu ya. Saya itu dulu ngelola radio, bahkan ngelola diskotik di Surabaya. Tapi ada suatu saat yang saya berpikir, ini kok di tempat begini? Kenapa saya nggak coba pindah? Nah, terus tiba-tiba ada, itu mungkin pola kehidupan, ada tiba-tiba suatu malam, ikro. Saya dengar, saya kaget, ikro, baca. Ini saya pernah dengar itu, tapi siapa yang ngomong saya nggak tahu. Terus kebetulan saya juga nikahnya terlambat, Bu. Dan istri saya tuh bukan dari dunia saya. Berbeda dunia. Jadi dengan adanya gitu saya kebetulan saya punya teman ada ya kita panggilnya Ustadz lah. Beliau di Bangka Belitung. Nah, terus saya tanya, ini saya kok ada ikro ini apa sih? Tahu ikro itu, baca itu dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad. Intinya kamu tuh suruh baca tambah pengetahuanmu. Iya, saya mau cari kerjaan nih. Berarti dosen. Terus saya langsung ambil. Pindah dari rel yang satu menuju rel yang berikutnya. Jadi pola kehidupan itu memang kita punya pola kehidupan, cuman kadang-kadang kita tidak sadari. Sekarang juga saya baru sadari. Dan ternyata saya di dunia pendidikan ini merasa senang dalam bahagia. Dunia akhirat, apalagi setelah saya ngerti bahwa doa yang sampai nanti itu ke saya kalau saya sudah tidak ada kan adalah doa yang anak-anak kita didik. Selain anak kita sendiri gitu. Pak Potan ini berkecimpung di dalam akademisnya di bidang apa, komunikasi? Saya di bidang komunikasi. Saya ngambil komunikasi karena saya kira komunikasi itu sangat penting. Sebetulnya saya sudah dari dulu sudah bilang komunikasi itu penting, etika. Tapi karena saya hanya dosen, bukan politisi, nggak sampai suara itu. Dan ternyata sekarang kan karena komunikasi semua ini kita berantakan. Betul. Terjadi bakar-bakaran apa semua bukan kenapa? Komunikasi. Etika nggak ada. Nah, terus saya ditanya, gimana caranya supaya kita punya etika komunikasi? Enak, gampang kok jalaninnya. Jalanin agamamu atau kepercayaan apapun yang kau punya, jalankan dengan baik. Karena agama, kepercayaan itu salah satu kan adab. Nah, sekarang mungkin agama cuma KTP aja, atau ada yang merasa lebih pintar dari yang lain. Di agama juga kan dibilang kita tidak boleh sok pintar. Sok apa gitu. Ya, Pak Potan. Di dalam aransemen kehidupan kita kan punya sumpah dan janji kepada Tuhan. Kita diutus semuanya sama untuk menjalani itu. Berjanji kan kita. Kalau kita janji diijab kabul dengan
penghulu ya, Iya. di perkawinan istilahnya. Kan kita mengarungi setelah itu. Betul. Begitu pula hidup dari sejak sekolah kita setitik lupa. Iya. Jiwa kita berpadu dari ayah ibu itu. Kita ini ada karena ada ayah ibu kan. Betul. Kita kan tidak ada kehendak. Iya. Nah, kehendak itu dari ayah ibu, melalui kehendak mereka Iya. Tuhan itu berkehendak kan. Nah, bagaimana dengan pola kehidupan kalau lepas dari polanya? Tapi setelah ibu tadi ngomong, saya jadi ingat kakek saya. Saya mau nangis sih, maaf. Enggak apa-apa. Kakek saya ini, bapaknya ibu saya adalah guru pertama di kampung saya. Nah, Namanya si Pirok, Padang Tipuan. Jadi kakek saya ini guru pertama sampai diangkatkan di sana dia Sultan Guru Mulia Siregar. Dan dia tahun 28 sudah merantau ke Bangka juga untuk jadi guru. Nah mungkin ada gitu juga. Terus kalau kakek dari bapak saya ngomongnya enak, apa seperti guru juga, tapi mereka petani. Petani bagi saya petani yang punya rasa guru juga gitu. iya, iya. Kan guru itu tidak perlu guru secara real. Iya, betul. Orang betul. biasa kayak saya Iya. belajar. Jadi dulu guru di mana aja kan? Belajar, Iya. iya. Saya juga pernah belajar. Saya suka karena waktu itu ngeluh-ngeluh. Satu saat saya nongkrong di stasiun balapan Solo malam. Ada di situ apa namanya kayak wedangan. Saya ngeliat bapak-bapak ketawa aja dari saya makan sampai terakhir tuh ketawa senyum dan gak pernah susah. Saya tanya, begitu dia pergi saya tanya sama ibu ya, Bu, bapak itu gak pernah susah. Saya aja susah. Gini-gini. Saya agak underestimate, padahal itu kan gak boleh. Saya yang ini momen. Oh, kalau bapak lebih tahu lagi, istrinya 5 tuh Pak. Wih. Nah dari situ saya tahu, ternyata tergantung dari pribadi kita ya. Iya, iya. Kalau kita nyaman ya nyaman. Iya, iya. Dia mungkin nyaman dengan 5, ya dia semuanya Dijalani. Betul. Iya, iya, iya. Jadi Iya, saya iya. belajar itu juga tidak. Jadi guru bagi saya dia juga guru itu. Iya, iya. Guru kehidupan. Guru kehidupan yang tidak sadar. Kayak tadi juga saya ngeliat ke museumnya ibu itu, saya jadi takut. Ditanya sama asisten saya tadi, jadi itu belum semua kan? Itu kan hanya ada tugu serat. iya, yang iya. itu. Iya. Ini kan ada yang hitam, ada yang putih. Iya, iya, iya. Nah itu takut juga. Saya mau kemana nih? Ya moga-moga ke yang putih. Nah kadang-kadang ya saya berharap ya dari saya mengajar ini berbagi. Karena bagi saya ini saya jalanin benar-benar tulus. Nah, itu. Dan saya juga sering berbagi ke semua agama apapun. Iya, iya, iya. Saya siap berbagi. Itu kan justru di kitab Al-Quran itu kan justru Nabi Musa itu yang dikorbankan itu sapi kuning yang menarik hati itu tidak belang sedikit pun, artinya tulus dia. Iya. Itu kan dari agama Yahudi. Iya, Dari mulai dari situ kan kita di Al-Quran dicantumkan lagi kan oleh Nabi Muhammad. Nah, intinya semua orang harus tulus intinya. Iya. Yang ketulusan itulah yang sekarang yang kurang di negara kita juga begitu. Jadi akar masalah. Iya, jadi akar masalah. Mungkin saya takut dulu, maaf nih kalau boleh kata-kata, mungkin Bromo Corah juga dulu, zaman-zaman dulu tuh. Kakek-kakeknya dia. Apa turunannya gitu. Dan saya memang percaya turunan itu memang ada. Pepatah kita kan ada apa namanya? Buah mangga tidak akan jauh lah dari mangga juga. Jadi saya juga kaget. Dan itu saya kira perlu juga mempelajari leluhur itu. Oh iya, pasti itu kan ada 3. Iya. Sejarah, bukti sejarah, napak tilasnya kita terhadap bukti ini, kita selidiki, kita riset untuk menjadi keluhuran. Lahirlah budaya, akar budaya kita yang tetap terrajut dengan baik. Kan? Nah, ini yang dibicarakan menarik nih. Kita membicarakan 3 hal nih, sejarah, ya, akarnya itu bukti-bukti sejarah itu menjadi akar ini yang dipamerkan kemarin itu Pak Potan. Ini akarnya, akar kehidupan kita. Nah, ini batangnya, ibaratnya anak ini harus tahu nih bagaimana cucu dan anak kakek nenek moyang kita. Nah, akar ini yang harus kita kuatkan di sini supaya tidak tumbang nih bangsa ini. Penjajah itu kan gara-gara ini sebenarnya akarnya ini lemah sebenarnya. Nah, jangan diulangi lagi yang betul. Sekian kali nanti kita. Kan kita sudah ada Portugal, ada Inggris, ada Belanda, ada Jepang dan sekarang macam-macam nih. Macam-macam. Tapi ekonomi yang kita dijajah. Iya.
Kan kita ingin berbagi tulus ini enggak karena apa-apa. Kita ingin menguatkan akar. Jadi aransemen kehidupan kembali ke sini semuanya. Iya. Kembali ke akar kehidupan kita, akar masalahnya. Kalau kita tak kenal maka tak sayang nih Pak Potan. Iya. Semua orang tahu ya, tak kenal maka tak sayang ya. Betul. Nah, bagaimana di dalam mengajar sebagai akademisi? Sebagai mengajar gitu. Yang pertama, saya ngajar, cara saya itu memang beda dari teman-teman lain. Karena saya lebih banyak itu mengajar itu istilahnya yang real. Jadi umpamanya kayak contohnya saya ngajar. Ini ngajar umpamanya saya ngajar di etika anti korupsi. Nah itu anak-anak nggak saya ajar itu toh, tapi anak-anak saya ajak keluar. Kita kuliah di Benteng Vredenburg. Di situ saya cerita tentang korupsi juga. Ini hasil korupsi nih, tapi yang korupsi VOC bukan. Ini kita ada kerja Rodi ya. Ya kerja Rodi itu semua. Nah hasilnya. Saya langsung ke realnya. Terus pulang dari situ saya menyuruh mereka membuat mural di tembok-tembok di kampus. Nanti kalau ada kesempatan main, tapi sekarang udah masih ada gitu. Masih ada nggak Ten? Udah pudar. Nah, jadi apa yang kamu mau bikin, tulis di situ. Terus terakhir ini saya bikin juga buku. Jadi Bapak menulis? Bukan. Mereka yang tulis, bikin puisi tentang anti korupsi. 40 mahasiswa kita cek itu semua, dibikin buku. Nah untuk apa? Karena bagi saya mengajar itu kita nggak bisa lagi sekarang satu arah. Iya. Kemajuan teknologi sekarang, saya nggak bisa sok tahu kok. Iya. Kalau dulu dosen saya bilang iya kita iya aja. Nanti ketinggalan informasi malah ya. Ya kalau sekarang ketinggalan. Kalau ada mahasiswa yang rajin, malah saya yang nggak tahu. Kalau dulu kan buku itu yang punya dosen toh. Iya. Cuman sayangnya anak-anak sekarang Gen Z ini, kalau saya bilang ayo baca, gampang. Ini bisa baca di sini, tapi ternyata mereka tuh jarang membaca. Jadi cara ngajar saya itu ada realnya, terus ada keseninya juga saya bawa. Bahkan saya suruh mereka ciptain lagu. Nanti mereka bikin sendiri lagunya, aransemennya, lagunya rekam sendiri. Terus juga sudah ada. Dikasih di share di YouTube juga di share. Bahkan mereka dari lagu itu mereka juga bikin video. Kebetulan dari kampus kami. Kreatif ya jadinya ya. Iya Bu. Kan kalau boleh bilang kan gini, kalau untuk mahasiswa kami kan, maaf nih buat para ownernya Onryo, kami ini kan kampus menengah. Kalau yang pintar-pintar udah diambil sama yang itulah, UGM. Ya, atau yang pintar-pintar ke sana. Kami ini kan dapat sisa. Nah, kalau dapat sisa ini, kita jangan meminta, kalau saya pribadi, saya tidak akan meminta membuat mereka pintar, tapi membuat mereka kreatif. Tapi ternyata memang kreatif semua. Kreatifnya kadang-kadang saya nggak sangka. Jadi di luar dugaan ya. Di luar dugaan. Dan kita memang, dan anak-anak sekarang itu dari kecil memang sudah dibikin kreatif kok. Iya. HP apa kan ini kreativitas semua ini. Betul. Nah, berpikir udah malas. Dulu kan desain grafis itu kan sarjana. Ini cucu saya dari kelas TK udah desain grafis dia. Ya bisa. Ya, kalau dia langsung ada ini, pakai ngelukisnya pakai handphone kayak gitu, udah bikin macam-macam gitu. Iya. Ya itu kreatif namanya. Udah kreatif sekarang itu anak-anak kreatif. Iya. Nah kalau kita nggak kreatif juga, nggak kita lawan kreatif, ya kita kalah. Iya. Ini signifikan ya Pak ya. Iya. Perbedaan antara zaman ini. Sangat signifikan ya. Teknologinya lari 1000 meter. Kita penggunanya baru 8 meter. Iya. Nah itu yang saya juga sebagai orang komunikasi, bahkan kemarin kami baru ada satu yang saya anggap suhu. Dan itu dia dari di Jogja juga, dosen, guru besar juga. Kami ngomong kemarin malah pengen ini tolong hukum untuk komunikasi, etika komunikasi ini dibikin, karena banyak celah-celahnya nih. Kemajuan teknologi itu kayak sekarang kan ngomongin ada kadang undang-undang ITE, tapi ada aja nanti
yang celah yang baru, celah yang ini. Kayak gak usah jauh-jauh, kemarin Bali. Tadi pagi saya dapat itu ternyata AI itunya, yang apa namanya, banjir ombaknya tuh udah AI. Cuman kan mungkin saudara-saudara saya yang di kampung di kena tapi sana, nggak mereka kan diekspos. nggak tahu, mereka nggak tahu, percaya aja. Apalagi umpamanya yang nyebarkan, oh ini tokoh nih yang nyebarkan, percaya. Itu yang saya takut. Jadi tadi seperti Ibu bilang ya, saya ngajarnya juga memang agak aneh, tapi dan saya berusaha tiap ngajar itu roh saya ada di situ. Pelita kehidupan kan jangan ditinggalkan kan. Iya. Yang kita bawa kemana-mana ya. Betul. Kan itu intinya. Iya, ilmu berbagi dan jangan berini ya, jangan apa namanya, jangan pelit ilmu. Ya, betul. Nah, kalau merujuk pada pelita kehidupan, di pola kehidupan kita jangan sampai lupa, jangan sampai lari dari yang namanya zat kehidupan kan. Iya. Biji kehidupan, benih kehidupan gitu. Kalau lari kan ini repot yang kita tanam ini nanti. Iya. Jadinya carut-marut ini isinya. Karena tidak ditanamkan kehidupan dengan pelita kehidupannya gitu. Iya. Nah, roh kehidupan tadi yang di dalam komunikasi kan jangan sampai lari. Iya, betul. Yang memprotek kita kan itu masalahnya. Iya. Nah, kalau kita nggak bisa mau diprotek sekali, ini ada lagi celah. Nanti selamanya begitu bergulirnya. Iya, jalan nanti terus. ditempuh lagi celah yang ini, celah yang ini untuk memenjarakan orang misalnya. Iya. Dengan cara yang berbagai cara kan. Iya. Kalau sudah tidak suka. Nah, bagaimana kita harus saling mengenal ini? Saling kasih mengasihi, tak kenal maka tak sayang kan. Iya. Makanya ini kita berupaya Pak Potan dikenalkan di dalam podcast Aransemen Kehidupan supaya apa sih yang visi misi di dalam komunikasi ini yang ingin Bapak sebarkan yang paling sangat urgent Pak, tolong Pak. Apa? Etika komunikasi. Etika komunikasi. Mumpung ada di podcastnya Ibu. Etika adab komunikasi. Adab komunikasi. Iya. Saya mohon Bapak Presiden Prabowo itu menteri-menteri sama keluarganya retret lagi di Magelang. Untuk etika komunikasi dan komunikasi nonverbal. Retret lagi semua karena banyak pejabat-pejabat atas itu ngomongnya masih sembarangan, tidak dipikirkan. Ada menteri baru 2 hari sudah ngomong yang enggak, anaknya ikut juga ngomong yang enggak pantas. Itu kan masyarakat kita ini. Bapak menjadi bahan pikiran Bapak sebagai bahan dasar untuk diolah jadi bahan jadi, atau Bapak setiap hari berpikir tentang komunikasi yang baik, maksudnya yang standar diinginkan secara normatif. Hampir setiap hari karena saya takut. Setiap hari. Saya takut negara kita ini buyar karena komunikasi yang kurang baik. Jadi ini dan masih dalam tahap pemikiran untuk diangkat tentang komunikasi ini. Hukumnya atau apanya yang mau diangkat? Kalau hukumnya sama etikanya. Etika. Kalau hukumnya mungkin teman-teman saya ada yang lebih itu ya. Okay. Kalau hukumnya saya kepada ahli hukum lah ya. Yang terbaik ya. Yang terbaik untuk bangsa ya. Untuk ini. Semuanya kan. Iya. Ya. Karena sebetulnya kita tuh penyelesaian musyawarah kok. Di Batak sana, di Papua, di Jawa, semua penyelesaian itu kan musyawarah dulu, nggak ada langsung tunjuk. Di Papua ada budaya bakar batu. Iya, iya. Ibu nanti kita ini damai. Di tempat kami kalau ada masalah panggil ketua adatnya ya. Ketua adatnya ayo. Musyawarah itu. Musyawarah ya. Dan kita juga sudah ada kan di Pancasila. Kita dulu kan merdekanya atas dasar itu kan. Iya. Ya. Bermusyawarah dulu. Bermusyawarah. Ya. Itu kan kita lihat dulu banyak tokoh-tokoh nggak Islam semua kan, waktu itu ada juga non Kristiani. Ya. Itu bisa kok selesai musyawarah enak apa semua. Bapak mengharapkan komunikasinya dengan jalan musyawarah ya Pak ya. Lebih efektif dan tolong semua juga manusia yang berkomunikasi yang ngomong semua, berarti jalankan agama dan kepercayaannya masing-masing, terserah mau kepercayaan apa-apa, tapi yang penting jalankan dengan baik. Kalau enggak bisa. Gitu. Sulit nantinya Bu. Pak, ini jadi bahan dasar ya Pak ya, untuk dibikin jadi bahan jadi ya. Iya. Bagaimana ini polanya ya, pola kehidupan kita ini. Ya, jadi bahan dasar
Dipolakan kayak kita sketsa pakaian kan dipolakan Pak ya. Dipolakan dulu. Lalu digunting nanti dari Nanti. pola di gambar-gambar sketsanya digunting lalu Iya. baru dibuat kan Pak. Iya. Dengan pakaian dengan bahan kan. Betul. Berarti pola itu menjadi dasar sebetulnya. Dalam kehidupan itu pola itu jadi dasar Bu. Iya. Semua pola itu. Cuma kadang-kadang kita lupa. Saya pun lupa. Oh Ya. saya begini dulu. Ya, paham sekali Bapak lupa kadang-kala saking terhanyut dengan kondisi kan. Iya. Iya. Lupa bahwa kembali lagi ke polanya kan. Betul. Pola kehidupan kita. Kehidupan kita. Ya. Sangat penting kita mengajak semuanya. Betul. Pola kehidupan itu sangat mendasar. Dasar ya Bu. Ya, kalau orang bikin pakaian tidak berpola. Ya, Nah. amburadul juga hasilnya. Hasilnya nanti bagaimana? Iya. Gitu. Kira-kira kan begitu. Iya, gitu. Nah, kita menentukan aransemen kehidupan dengan 50 aransemen kehidupan ini kan pola. Iya. Jadi ada sistemnya yang kita lakukan di sini. Nah, itulah struktur yang harus kita lakukan sesuai dengan pola tadi, pola dasar. Iya. Kalau menurut saya yang pertama itulah jalankan ke agama dengan baik. Terus satu, rajin membaca literasi. Semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tahu. Ya. Saya juga bilang sama anak-anak, sama mahasiswa, sama anak-anak saya sendiri juga, banyak membaca anak. Kenapa? Dari bacaan itu minimal kamu ada tahu. Kalau saya sih anak-anak, teman-teman itu saya baca, tolong kamu baca novel-novel, tapi yang novel-novel dulu tuh, ya kayak Romeo and Juliet bagus. Goalnya apa kan gitu kan tahu. Ya. Terus kita juga dengan membaca, kalau novelnya bagus kan masuk, seolah-olah kita ada di situ. Kalau di Indonesia mungkin Bumi Manusia, Rumah Kaca, Anak Sebuah Bangsa, Jejak Langkah. Itu kalau kita baca, seolah-olah kan kita ada di situ, Bu. Nah, kalau udah dapat di situ, itu pasti untuk lainnya, oh iya ya nggak boleh ya begini ya. Kita nggak boleh membeda-bedakan orang, kita nggak boleh menganggap remeh orang. Karena dalam kehidupan juga saya gitu, saya terapkan. Jangan rasis berarti kita kan. Oh jangan rasis. Iya, karena agama, karena jabatan, karena lingkungan, karena status sosial. Iya betul. Jangan rasis kan kita terhadap status orang gitu. Nggak boleh. Agama orang gitu ya. Apapun itu ya, kegiatannya. Ya kita nggak perlu rasis, kita kan udah dibikin sendiri-sendiri. Dan ini saya loh. Agama ini kalau Tuhan mau bikin satu bisa kok semua. Oh iya itu. Tapi ini kita bikin beda-beda itu kan. Itu kan ada dalilnya dalam Al-Quran kan ada. Iya. Kalau pengen dijadikan satu ya satu. Iya. Tapi kan Tuhan menghendaki lain. Betul. Supaya kita diuji di situ kan. Iya, diuji. Ya, ujian kita di situ justru. Ya, jadi jangan rasis kan di situ. Betul. Dan itu juga saya sudah diajarin, kalau masa itu ajarin dari kakek-kakek saya, apa semua, bapak saya. Selalu dia bilang jangan beda-bedakan orang, apalagi kita ini perantau. Kalau kamu merantau, kamu beda-bedain, kamu habis kamu. Prinsip dasarnya jangan sampai membedakan orang dan rajinlah membaca. Ya, itu polanya ya. Iya. Banyak pengetahuannya. Jadi tambah kayak saya Batak gitu. Ya saya Batak gitu, tapi begitu membaca saya jadi tahu, oh kami ini sebetulnya bukan suku bangsa Batak, ini bukan dari Batak situ asli, kami tuh dari bangsa Meo di Burma. Jadi semakin tahu saya semakin ini. Asal usulnya ya. Asal usulnya. Ya. Kalau Jawa kan teman-teman dari Jawa dari Cina Selatan. Kalau kami Batak, suku bangsa Toraja, bangsa Ranau di Palembang, itu dari suku bangsa Meo di Myanmar sekarang dulu Burma. Myanmar ya. Jadi saya membaca itu supaya asal usul. Kembali ke akar. Akar kehidupan. Kan tadi tumbangnya kan akarnya nggak kuat kan? Oh iya. Kalau akarnya nggak kuat ya tumbang semua. Ya. Ini kita kehidupan kita insya Allah kita sadar di situ bahwa kita sama-sama saling bahu membahu untuk menguatkan ke akarnya ini supaya ini tidak tumbang ini kan. Pohon kita tidak tumbang. Itulah gunanya Pak Potan diminta memberikan aransemen kehidupan supaya kita saling bahu membahu menguatkan akar ini. Akar kehidupan. Semakin kokoh kan semakin kokoh. Merekatkan, perekat itu penting. Makanya perekatnya itu di dalam Pancasila ya itulah. Perekatnya itu ya ketuhanan yang Maha Esa itu perekatnya kan. Ya zat yang satu kan.
zat yang satu. Iya, alhamdulillah ya Pak ya. Nah, di dalam aransemen kehidupan saya banyak membuat lagu, lukisan, dan banyak lagi karya. Iya, itu saya lihat, wah itu hebat tuh. Nah, di dalam aransemen ada master, ada aransemen Mas Idris, Mas Hendri Lamiri, Iya. sahabat kita. Nah, Iya. pengen mendengar lagu yang mana nih? Aransemen ada Mas Idris, Mas Hendri, Mas Ega Liong dari Blackout, dan macam-macam. Ada master gitu. Jadi Mas Hendri boleh. Mas Hendri. Kebetulan Mas Hendri kan lagi sakit nih. Ya, sakit Iya. sejak dari Jakarta ya. Iya. Terus Ada beberapa lagu atau yang mengantarkan aransemen kehidupan ini Fata Morgana dia sendiri yang membawanya. Oh, langsung dia yang Oh, membawa. Ya, kita dengarkan itu ya. boleh. Fata Morgana Ya, dunia. bisa. Ya, silakan. Malam yang sunyi, aku duduk sendiri, tak dapat ku tahan kerinduanku padamu. Hatiku merintih di saat rasa rindu, ingin bertemu denganmu dalam kehangatan. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa, ingin ku tumpahkan segala persoalan. Fata Morgana dunia. Malam yang sunyi, aku duduk sendiri, tak dapat ku tahan kerinduanku padamu. Hatiku merintih di saat rasa rindu, ingin bertemu denganmu dalam kehangatan. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa, ingin ku tumpahkan segala persoalan. Fata Morgana dunia. Ya, alhamdulillah Pak Potan setelah mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Mas Mas Hendri, Hendri. aransemen lagu saya ini di tahun 2009. Iya.
Nah, saya mengucapkan terima kasih banyak atas Alhamdulillah. kedatangannya dan semoga bermanfaat aransemen kehidupan dengan bola kehidupan ini untuk saling mengingatkan. Iya. Ya, mungkin Pak Kotan mau menyampaikan sedikit Iya. closing. Terima kasih juga saya udah diundang di sini. Sama-sama. Karena dengan diundang saya juga bisa mengeluarkan apa yang ada di hati Ya, saya. alhamdulillah. Dan buat kita semua, mari kita jaga etika komunikasi. Karena dari etika komunikasi itu akan tumbuh integritas, karakter yang baik. Ya, Tuh, itu kata kuncinya, integritas dan karakter yang karakter yang baik. Kerinduanku padamu, kasih sungguh luar biasa. Ingin ku tumpahkan segala persoalan